Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Riki Susanti, saya ahli gizi di Puskesmas Teras Renjam. Terima kasih sudah datang hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Oke, baik. Boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari Desa Talang Kuning. Nama adiknya siapa Ibu? Nama adiknya Namzan Syakir Ilawan. Halo adik Nauzan. Halo Ante. Baik Bu. Apa yang ingin dikonsulkan Ibu hari ini Bu? Saya ingin memastikan apakah perkembangan anak saya sudah sesuai usianya. Saya juga merasa sekarang dia lebih sering makan daripada menyusui. Oh baik Bu. Umur berapa ya Bu Nauzan ya Bu kalau boleh tahu? Umur 1 tahun 3 bulan. Oke, baik Ibu. Baik Ibu. Saya ingin bertanya beberapa hal terlebih dahulu ya Bu ya. Apakah anak Ibu masih menyusu Bu? Iya Bu, masih menyusui. Berapa kali menyusu dalam sehari Bu? 4, 5 mungkin lebih kayaknya. Dia tidak terhitung. Bagus sekali ya Bu ya. Apakah Ibu merasa produksi ASI Ibu masih cukup? Kadang-kadang merasa agak kurang karena mungkin efek dah besar. Oh baik Bu. Udah 4 kali menyusu tadi ya Bu ya. Iya. Apakah anak tanpa Bu puas setelah menyusu Bu? Kadang-kadang dia biasanya dia tuh setelah menyusu dia langsung bermain lagi. Baik Ibu. Berarti kalau begitu kemungkinan ASI masih terpenuhi ya Bu ya. Pada usia 1 tahun 3 bulan tadi memang mulai lebih banyak mendapatkan zat gizi dari makanan tambahan. Makanya frekuensi menyusunya jadi berkurang. Adik udah makan ya Bu ya? Iya. Udah dapat MPASI ya? Iya. Udah dapat jadi. Ini adik, main dulu ya. Dulu Nih. deh. Adek main apa ini? Makan deh. Ada buah dek. Ada buah dek. Ada buah dek. Buah. Aktif ya Bu anaknya? Alhamdulillah aktif. Baik Ibu. Saya mau tahu Bu, berapa kali biasanya adik makan Bu? 3 kali. 3 kali ya Bu ya? Iya. Biasanya menu yang Ibu berikan apa Bu? Menunya bubur, nasi biasa, sayur, ikan, buah. Wah, Ibu keren, itu sudah sangat cukup Ibu. Ibu sudah memberikan protein hewani. Ya, Ibu boleh sambil memberikan sayuran, itu sudah sangat baik ya Bu ya. Tetap dilanjutkan terus ya Bu ya. Iya. Kemudian anak Nauzan sering ditimbang posyandu nggak Bu? Rutin nggak? Iya, saya timbang posyandu tiap bulan. Hasil penimbangan terakhir bagaimana Ibu? Berat badannya naik sekitar 3, kadang 2, tetap naik. Mantap sekali ya, Alhamdulillah. Berarti pertumbuhannya masih kategori baik. Selain berat badan, tinggi badan atau panjang badan juga diukur ya Bu ya, agar kita melihat bagaimana pertumbuhan adik. Ada diukur kan Bu tinggi badannya? Ada. Oke, baik. Tunggu dulu ya. Ibu sekarang untuk perkembangannya, tadi pertumbuhannya udah bagus ya. Ya. Tinggi badan diukur, berat badan diukur. Sekarang untuk perkembangannya, dengan umur segini adik udah bisa merangkak belum Bu? Udah, dari umur 10 bulan dia udah bisa merangkak. Oke, bagus. Terus kalau dipanggil dia noleh nggak Bu? Iya, Noleh ya. Berarti ibu ada buku kayak gini Bu, buku pink ya? Ada. Baik. Kalau manggil mama, papa udah bisa Ibu? Bisa. Bisa ya. Bisa. Oke. Itu tahap perkembangan anak usia segitu memang seperti itu Bu. Dia udah bisa manggil mama papa, sudah mulai belajar berjalan ya Bu ya. Sudah bisa menggapai mainan-mainan kayak sekarang nih dia mainan. Nah, itu memang tahapannya ya Bu ya. Kemudian untuk mengetahui perkembangan, di buku pink Ibu itu ada ya Bu ya. Ini ikan Bu. Nah, di sini ada nih catatan perkembangannya.
untuk anak usia sampai 1 tahun nih, ibu bisa baca di sini, bayi bisa mengangkat bedak ke posisi berdiri. Adik udah bisa ibu? Ya, ini semua ibu harus jawabannya ya. Berarti perkembangan adik bagus, ya. Kalau ada satu saja yang tidak, itu kita harus curigai, ya Bu ya. Terus kemudian sering-sering dilakukan stimulasi ya Bu ya. Seperti di menggenggam erat kayak gitu, kita kasih stimulasi, misalnya kita kasih buah, kita kasih pena, atau kita kasih poin-poin supaya kita tahu nih perkembangannya dia udah bisa belum kayak gitu. Terus kita kasih makanan, kira-kira dimasukkan ke mulut atau tidak gitu ya Bu ya. Baik Ibu, jadi seperti itu ya Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Ini Bu, saya mau tanya, kadang-kadang anak saya ini tiba-tiba aja GTM, susah makan kayak gitu, atau makannya sedikit, apakah itu normal Bu untuk anak sebaya ini? Baik Ibu, sebenarnya anak seusia nauzat ini memang ada fase-fasenya. Ada fase GTM, gerakan tutup mulut ya, dia nggak mau diberikan makanan apa aja. Tapi kita sebagai orang tua tidak boleh memenuhi keinginan dia. Misalkan dia GTM, kita carikan alternatif lain. Kalau memang seperti yang saya bilang tadi, kalau adik nih nggak mau nih Bu diberikan nasi aja, kita berikan jadi variasi. Misalkan kayak apa namanya, pregedel gitu dan Bu, yang kira-kira dia mau. Terus biasakan juga dia untuk makan sendiri Ibu, jadi dia yang mengambil sendiri kayak gitu ya Bu ya. Terus tahapan pemberian makanan pendamping ini kan ada tahapannya nih Bu. Kalau nauzat ini udah 1 tahun lebih, berarti kita biasakan untuk makanan Nasi biasa? Iya, nasi biasa Ibu. Ada, kita perkenalkan yang namanya nasi, terus kemudian sayur itu seperti apa. Jadi tidak lagi makanan yang dicampur atau makanan yang dihaluskan, tapi sudah makanan seperti orang dewasa. Tapi mungkin konsistensinya lebih sedikit daripada kita yang dewasa ya Bu ya. Baik Bu, ada lagi Bu? Tidak ada Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Baik Ibu, terus lakukan pemantauan tumbuh kembang di posyandu ya Bu ya. Kalau melihat dari hasil ini tadi, tumbuh kembang Zaza udah bagus ya, berat badannya juga bagus. Terus datang ke posyandu, apalagi nanti bulan Agustus kita ada pemberian vitamin A. Jadi datang ke posyandu ya Bu ya, untuk mendapatkan kapsul vitamin A. Usia 1 tahun sudah mendapatkan kapsul vitamin A yang berwarna merah dengan dosis 2000 IU. Itu sudah bagus untuk Anda, untuk kesehatan mata ya Dek ya. Iya Bu. Oke. Makasih banyak ya Bu. Baik atas Ibu. informasinya.